Dalam acara diskusi tajam kali ini yang bertajuk Mahalnya Meregistrasi Obat, Makanan, dan Minuman Membuat Produsen Serampangan, yang diselenggarakan di kantor redaksi penawan.com, Jalan Haji Ten 4 nomor 6, Rawamangun, Jakarta Timur, pada hari Senin tanggal 15 April 2013. Dengan para narasumber, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Jainal Abidin, Wakil Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Osmena Gunawan, Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi, Anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi P3 Muhammad Iqbal, dan Direktur Penilaian Obat dan Produk Biologi BPOM RI Dr. Endang Woro Tejowati. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia mengimbau publik khususnya umat Islam di Indonesia agar sadar akan haknya untuk mendapatkan produk yang halal dan thoyyib. Hal ini berkaitan dengan masih rendahnya kesadaran publik di Indonesia akan hal tersebut. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk kawan-kawan dari Berita 1 Televisi, kemudian Mas Fauji dari Media Indonesia, teman kita dari media berbahasa Tionghoa. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga untuk Bu Endang Woro, mewakili Kepala Badan POM, Ibu Luki yang belum bisa hadir. Bu Luki akhirnya ditugaskan Ibu Woro, Bu ya. Ibu Woro ini adalah Direktur Penilaian Obat dan Produk Biologi Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lalu ada yang terhormat Bang Iqbal, beliau ini anggota Komisi 9 DPR RI dari P3 yang garis kotak-kotak. Ini kita dari tengah. Baru sayap kanan kita Bang Dr. Jainal Abidin, beliau adalah Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Yang terakhir ini Ibu Hajah Osmena Gunawan, Bu ya, dari LPOM MUI, bicara soal halal atau tidak halal gitu ya. Terima kasih atas kehadiran para narasumber. Ini adalah diskusi rutin setiap hari Senin yang dilaksanakan oleh redaksi penawan.com. Isunya berbeda-beda tiap minggu. Kali ini kita akan bicara tentang mahalnya meregistrasi obat, makanan, dan minuman membuat produsen jadi serampangan. Ini berimpact pada konsumen kita. Pertanyaan yang paling sederhana mungkin ke Bu Woro ini. Bu, apa benar semua makanan, minuman, dan obat itu harus diregistrasi? Karena fakta membuktikan di perbatasan-perbatasan Indonesia Timur dan termasuk Malaysia, Singapura, Filipina, itu di Pulau Batam, banyak makanan itu tidak terregister. Malah yang berlaku registrasi negara-negara asing. Kira-kira seperti apa itu? Ya, sebenarnya memang semua produk yang di bawah pengawasannya Badan POM itu akan diedarkan di bawah Badan Pengawasan, Bu ya? Iya. Saya mengatakan di bawah pengawasan Badan Ya. POM karena ada produk yang di bawah Ya. itu alat kesehatan. Nah, kalau yang di bawah Badan POM itu obat itu termasuk produk biologi, vaksin, kemudian obat tradisional, kemudian kosmetik, kemudian suplemen makanan, dan pangan. Yang pangan dalam kemasan ya. Iya. Jadi sebelum diedarkan di Indonesia harus dilakukan registrasi untuk kita lakukan evaluasi. Jadi kenapa kita harus lakukan evaluasi? Karena kita akan melindungi masyarakat terhadap obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan. Karena pada waktu evaluasi itu kita kan ada beberapa aspek. Kalau misalnya obat, karena kebetulan saya dari obat, aspeknya itu khasiat keamanannya, mutunya, kemudian informasi produknya. Informasi produk itu informasi yang tercantum dalam brosur, dalam dus, pokoknya dalam kemasan. Demikian juga untuk obat tradisional, pangan. Kalau terbukti banyak makanan minuman tidak ada registrasi Badan POM, kenapa itu terjadi? Kalau makanan itu ada yang produksi PIRT pangan, industri rumah tangga, itu bukan Badan POM, tetapi dari Dinas Kesehatan Provinsi setempat. Nah, kalau yang di Badan POM kan memang pangan dalam kemasan. Jadi yang dimaksud tidak terregistrasi itu yang apa? Nah, kalau memang tidak terregistrasi, artinya itu ya ilegal. Harus kita Ilegal, Bu ya? Ya, harus kita mintakan kepada pengedarnya untuk melakukan registrasi. Gak bisa ditangkap tuh? Oh bisa. Bisa, Bu? Bisa. Iya, Bu.
Karena kita itu kan Badan POM itu mempunyai sistem pengawasan pre-market dan post-market. Nah, pre-market itu sebelum produk beredar, jadi kita melakukan evaluasi tadi setelah memenuhi syarat baru produk beredar. Tetapi dalam post-marketnya itu setelah beredar ada bagiannya tersendiri Pak yang melakukan pengawasan. Jadi kita melakukan pengawasan post-market untuk mutunya, untuk keamanannya, juga untuk informasi produknya. Jadi kalau mutu itu supaya konsisten, nanti jangan yang data diserahkan ke Badan POM, bagus, kita evaluasi hasil yang bagus, nanti ternyata setelah di peredaran adanya dikurangi. Oleh karena itu kita melakukan sampling, jadi kita beli tuh produk-produk di pasar, kan kita mempunyai balai POM di seluruh Indonesia. Kemudian kita lakukan uji laboratorium. Kalau ternyata hasilnya itu tidak memenuhi syarat, kalau misalnya obat itu kan beberapa parameternya ada, kita bisa recall. Makanya tadi waktu Bapak bilang Panadol di Australia ditarik itu dari segi apanya? Karena sampai sekarang Panadol itu aman. Ya. Tetapi kalau dari segi mutunya, barangkali ada di batch tertentu dia tidak memenuhi syarat. Bisa saja Pak, di batch tertentu nanti yang di recall hanya batch itu saja. Batch itu saja ya. Kemudian kalau keamanan kita mempunyai program yang disebut pharmacovigilance itu untuk keamanan. Jadi kalau ada efek samping harus dilaporkan, kita evaluasi. Kemudian kalau dari penandaan juga informasi. Jadi ada petugas-petugas kita yang sampling produk. Dilihat ada nomor izin edar kan enggak. Nah kalau nggak ada itu kan termasuk kategori tidak ada izin edar, itu kita bisa lakukan tindakan. Iya Bu. Ibu Ros itu sementara dulu Bu ya. Ini ke Bu Haji Osmana nih. Ini negara kita katanya lebih banyak mayoritas muslim. Tapi makanannya itu kayaknya banyak yang nggak untuk orang muslim. Ini yang orang muslimnya dipaksa makanannya itu atau tidak? Kenapa ini gitu Bu? Ini tidur, belum bangun atau masa bodoh gitu Bu? Ini banyak. Yang sampai sekarang belum tegas jelas adalah perintah MUI terhadap produk Miwon, Ajinomoto. Contoh seperti itu Bu. Bagaimana pendapatmu itu? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Sama-sama. kami. Saya kira inilah informasi yang tidak berikan. Ya, contoh pernyataan dari Pertanyaan Bu. pertanyaan tadi itu adalah sesuatu yang sesuatu yang menurut saya kalau tidak boleh dikatakan salah ya keliru. Kenapa? Majelis Ulama Indonesia sudah mendirikan LP POM MUI dalam hal ini dalam teknis dari tahun 89. Yaitu akibat adanya dulu kasus lemak babi yang menghebohkan, ya kan? Tidak saja konsumen yang menderita, pengusaha pun menderita. Kenapa? Karena tidak banyak perusahaan itu yang bangkrut gara-gara konsumen tidak mengkonsumsi lagi. Nah sejak itu almarhum Presiden kita Bapak Soeharto itu memutus apa istilahnya ya, stafnya atau apa istilahnya itu ke MUI, bagaimana caranya gitu kan supaya umat ini tentram gitu nyaman. Nah sering-sering MUI ini dijadikan hanya tukang sapu kan. Nah dari situ MUI tidak mau lagi kedepannya terjadi, karena sebelum-sebelumnya ternyata sudah beberapa kali sebelum tahun 88 itu. Nah kemudian membentuk LP POM MUI, kemudian di situ kita bergerak, bekerja, bersosialisasi, kemudian mengadakan pertemuan-pertemuan, berdiskusi, studi banding dan lain sebagainya. Yang sampai hari ini tanya sama bapak kita yang sebelah kiri, sudah 2 periode itu yang namanya RUU Jaminan Produk Halal itu tidak selesai. Sampai sekarang ya. Itu tanda-tanda apa itu? Tanyalah nanti sama dia. Kan ini versi MUI dulu, versi MUI. Yang pertama, yang kedua, secara yang bau undang itu kita sudah banyak sekali melakukan ya. Setiap tangga menteri terkait itu kebetulan memang saya sejak awal di sana itu sudah saya jalani. Mulai dari Kepkes, Badan POM, Pak Pan Sempurno ini kan baru belakangan. Justru Pak Sampurno cukup sangat membantu kita bagaimana supaya antara Badan POM dengan LP POM MUI ada suatu jalinan kerjasama secara teknis, dan itu sudah diwujudkan di dalam MOU ya
antara Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Agama dan Departemen Kesehatan. Ya, sampai hari ini secara teknis masih kita laksanakan. Kemudian berbagai permohonan, permintaan, sosialisasi, Bapak dan Ibu tahu bahwa sosialisasi itu sesuatu yang tidak murah, dan mungkin di situ karena kenapa Bapak tadi tidak paham, karena memang sosialisasinya belum sampai ke masyarakat secara keseluruhan. Wajar Bu ya. Kasus Ajinomoto itu sebetulnya dulu sudah selesai, bahkan itu kita tangani sampai dia harus reekspor dan memusnahkan, itu ada berita acaranya. Dan semua sudah istilahnya disetu, dibersihkan sejak 6 bulan setelah itu sudah selesai semua. Sampai hari ini jangan salah, Ajinomoto seluruh dunia itu mempunyai yang disebut sistem jaminan halal. Justru sistem jaminan halalnya baik. Karena justru itu, bahkan yang di Jepang itu wajib halal untuk produk dia gitu. Nah, itu di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia. Dan yang salah, hal ini sudah kita kerjakan. Yang disebut sistem jaminan halal ini sudah diakui oleh seluruh dunia lembaga certified. Hanya saja hari ini kebetulan Pak DPR ada di samping kita. Kenapa di negara kita ini kita masih omong-omong? Ya, terima kasih Bos Mana aja. Jadi ini Bang Iqbal, ini abang kan dari partai yang mengklaim diri rumah besar nih. Ini kelihatan di rumah besar banyak sampah atau banyak masalah atau apa, kan ini sangat krusial nih Bang. Di Komisi 9, anggota DPR Abang, kan fakta tidak nyaman masyarakat. Kita tidak usah mengadakan produk-produk asing. Bakso diduga tikus, diduga kucing itu beredar. Itu benar atau salah, ini kan publik sudah menerima. Ini kira-kira policy dari P3 yang abang wakili di Komisi 9 bagaimana nih Bang? Melihat makanan, minuman, obat kita bermasalah terus. Ya. Jadi begini. Ya. Pertama saya sangat tertarik dengan tema kita hari ini ya. Hari ini itu temanya mahalnya registrasi ya. Membuat produsen sampangan. Saya ingin bicara dulu dengan berbicara tentang tugas pokok dari Badan POM tadi. Walaupun Ibu dari Badan POM sudah menjelaskan. Di sini memang tugas dari Badan POM itu adalah pengawasan yang melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan, kemudian obat-obatan, minuman, dan produk-produk domestik yang ada di masyarakat. Ya. Nah, kita mengendaki agar pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM ini dapat secara maksimal. Artinya tujuannya apa? Tujuannya agar masyarakat yang mengkonsumsi itu atau memakai produk itu merasa aman. Kan ini yang kita inginkan. Oleh karena itu setiap kali kita di DPR, RDP dengan Badan POM, kita tanyakan apa saja sudah dilakukan oleh Badan POM di dalam melakukan pengawasan. Karena memang ternyata di lapangan itu masih banyak produk-produk yang dikatakan dan dalam tanda kutip tadi yang ilegal yang beredar di masyarakat. Banyak. Kalau kita ke kota lihat sendiri, banyak sekali kan. Nah, kalau kita bicara dari struktur anggaran, kita tahu anggaran Badan POM ini setiap tahun meningkat terus, kita dukung. Anggaran tahun 2013 itu kalau nggak salah saya 1,1 ya, 1,1 triliun. Nah, 900 miliarnya itu digunakan untuk pengawasan. Pengawasan. Sisanya itu untuk administrasi dan sebagainya. Tapi sebagian besar digunakan untuk pengawasan. Mengapa sebagian besar digunakan untuk pengawasan? Karena memang Indonesia ini luas. Perlu anggaran yang cukup besar untuk melakukan pengawasan tadi. Nah, kembali lagi kepada topik ini, mengapa registrasi itu yang katanya mahal? Nah, ada dua kemungkinan. Kalau kita melihat di lapangan, kita melihat masih banyak produk-produk yang tidak terregistrasi Badan POM. Itu harus kita akui, masih banyak. Apakah itu suplemen atau makanan-makanan? Nah, ada dua pertanyaan dari saya, mungkin nanti Badan POM, Ibu dari Badan POM bisa menjawab. Pertanyaannya yang pertama adalah, apakah memang para produsen atau pengusaha yang memproduksi barang tersebut memang tidak mau registrasi? Bang Iqbal, kita terserah sebentar. Bang Tulus. Ya, dari memang agak terlambat, nunggu kan. Nah, biar teman-teman bisa nunggu Bang Tulus kan. Biar dekat saya. Sambil dulu, baru dilanjutkan oleh Bang Iqbal. Silakan, Bang Iqbal. Baru dari IBI juga. Oh, dari ketemunya di sini ya? Iya. Monggo, Bang Iqbal. Kita lanjut Bang Tulus ya. Ya, silakan. Jadi yang pertama tadi, menurut pendapat saya ya, pendapat kita lah di DPR, apakah memang para produsen itu memang tidak mau meregistrasinya? Nah, dengan alasan berbagai. Atau yang kedua, apakah memang mereka ingin meregistrasi tetapi dalam tanda kutip ya, biaya itu mahal. Nah, jadi nggak mau meregistrasi. Ya, bisa jadi ya, dalam tanda kutip ya, biaya tidak formal kan bisa saja itu. Mahal, sudah itu birokrasi berbelit-belit. Nah,
Sebenarnya yang dirugikan ini ada dua yang dirugikan menurut saya. Yang pertama masyarakat. Iya. Nah, masyarakat kan tidak semuanya awam tahu. Oh, ini produk ini sudah teregistrasi atau belum. Mereka kadang membeli saja. Nah, tetapi kan rasa aman itu kan berkurang. Yang kedua yang dirugikan itu jika itu terjadi, pengusaha, umumnya ini pengusaha kelas menengah yang begitu. Pengusaha itu kalau dia ketahuan produknya itu ilegal atau tidak teregistrasi, maka ada sanksinya. Nah, efeknya bisa saja dia kena sanksi hukum, dan efek jangka panjangnya bisa saja karyawannya bisa nganggur kan, menambah pengangguran. Nah, oleh karena itu kita minta kepada POM nanti tolong dijelaskan sebenarnya mekanisme registrasi itu seperti apa di Badan POM tadi. Apakah benar yang dikatakan isu itu berbelit-belit? Apakah mahal sekali atau tidak? Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Yang kedua mengenai ibu dari mewakili dari MUI masalah RUU produk halal tadi ya. Produk halal gimana? Itu sebenarnya di Komisi 8 Bu. Ya, tetapi prinsipnya kami dari fraksi P3 sangat mendukung rancangan undang-undang ini agar cepat selesai menjadi undang-undang. Sangat mendukung sekali. Karena memang dengan adanya rancangan undang-undang ini makanya apa ya? Maka konsumen yang mengkonsumsi itu merasa aman kan, oh produk ini halal, tidak ada kandungan berbahaya dan kandungan yang melanggar agama. Prinsipnya P3 mendukung penuh rancangan undang-undang ini cepat menjadi undang-undang. Terima kasih Bang Iqbal. Itu Bu Haji Osmana. Jadi jangan takut, bukan Komisi 9 yang salah, memang Komisi 8 ini yang salah. Untung Komisi 8 nggak ada. Ini Bang Tulus ini Bang. Ini tadi Bang Iqbal dari Komisi 9 mengatakan memang faktanya produk-produk itu banyak yang beredar tanpa teregistrasi, tidak tunduk pada sistem hukum negara kita di Badan POM itu teknisnya. Kalau pengalaman database yang ada di LKI, makanan, minuman, dan obat ini bermasalah tidak sebenarnya Bang Tulus? Silakan. Ini Pak Dokter Yeriso itu udah belum? Terakhir. Baru bernapas. Gak apa-apa Bang Tulus. Kalau Bang Tulus kan udah expert gitu. Di kapan dibutuhkan pendapatnya Langsung keluar. Iya, langsung. Silakan Bang Tulus. Ya, terima kasih. Jadi kalau mendasarkan pengamatan di LKI, baik berdasarkan pengaduan maupun yang lainnya, memang pengaduan makanan, minuman, obat-obatan masih cukup banyak ya. Banyak ya. Baik dari sisi quality maupun dari sisi iklan. Ya. Artinya dari sisi iklan atau marketing, konsumen sering terjebak dengan tawaran-tawaran produk makanan minuman yang dijual lewat sekarang ini kan banyak media-media online terutama yang kemudian iklannya sangat bombastis. Tongfeng contohnya. Ya, itu yang jasa. Kalau yang produk juga banyak sekali online yang menawarkan khususnya suplemen yang kemudian konsumen tertipu lah intinya, baik dari sisi finansial maupun kualitas. Nah, ini saya kira ini menjadi tren. Sedangkan pengaduan-pengaduan yang reguler itu ya sebenarnya kalau berdasarkan pengaduan yang reguler yang masuk itu memang tidak terlalu banyak. Tapi kalau dari survei-survei yang ada itu memang luar biasa ya. Masih banyak. Nah, yang ingin saya soroti ada dua hal. Pertama dari aspek pre-market control dan post-market control. Nah, saya melihat pemerintah itu memang saat ini mungkin sudah cukup baik dari sisi pre-market control dalam memberikan perizinan, regulasi dan segala macam ya. Tapi ketika pada tataran push market control, pengawasan setelah pasar itu yang sering dodora. Mau nanya aja kali gitu Bang Tulus ya? Ya, artinya memang pemerintah apakah Badan POM atau Dinkes dan lain sebagainya itu ekstrimnya tidak hanya piawe dalam memberikan konteks pre-market control, tapi juga bagaimana terhadap push market control. Karena yang terpenting ketika sertifikasi dikeluarkan, regulasi dikeluarkan, itu pengawasan di lapangan seperti apa? Termasuk dalam konteks halal tadi, ya karena dari berbagai kasus yang muncul kan sebenarnya itu juga dipicu dari pengawasan LP POM MUI yang kemudian dengan sumber daya yang terbatas tentu tidak bisa mengawasi penuh terhadap sertifikasi yang dikeluarkan. Nah itu. Kemudian saya ingin menyoroti juga soal RUU jaminan produk halal. Nah ini juga harus diperjelas soal paradigmanya dulu.
tataran paradigmanya seperti apa. Karena kalau tidak jelas nanti saya khawatir tujuan formalnya memang untuk melindungi konsumen, tapi justru pada batas tertentu malah memberatkan konsumen. Ada tambahan-tambahan biaya yang harus ditanggung pelaku usaha dan kemudian dibebankan pada konsumen pelaku usaha itu. Jadi malah tidak tercapai. Kedua, yang dari RJPH ini juga yang harus disorot adalah soal nanti yang disertifikasi halal itu apakah sifatnya voluntary atau mandatory. Kalau mandatory ini yang juga saya kira sangat berat. Karena kalau mandatory itu wajib, artinya pelaku usaha yang tidak mempunyai verifikasi itu dinyatakan nanti melanggar, dan melanggar artinya ada sanksi pidana, perdata dan segala macam. Nah, ini apakah sudah siap atau belum? Dan kalau siap juga lagi-lagi nanti akan bisa menjadi beban ekonomi kalau para konsumen tidak betul. Kalau tidak berubah. Ya, dalam diskusi saya dengan saya kira juga LP POM UI memang sebenarnya masih welcome untuk sifatnya voluntary. Memang regulasi yang ada saat ini sebenarnya kan regulasinya sudah ada voluntary, baik di Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun di Undang-Undang tentang Pangan. Di Undang-Undang Konsumen memang voluntary, tapi kalau sudah dideklar bahwa itu produk halal itu menjadi wajib. Jadi tidak main-main kalau pengusaha menyatakan ini loh produk saya punya sertifikasi halal. Ini menjadi wajib, artinya ketika dia melanggar sudah pidana prosesnya. Tapi kalau dia tidak menyatakan tidak apa-apa. Ini yang disebut voluntary. Nah, ini yang saya kira memang di satu sisi regulasi soal produk halal perlu dibuat, tapi kemudian jangan sampai nanti justru menjadi kontraproduktif terhadap aspek perlindungan konsumen atau aspek ekonomi konsumen yang justru menjadi high cost ekonomi bagi konsumen. Oke, bagus. Ya. Terima kasih Bang Tulus. Sebentar itu dulu. Bang Tulus nih kalau dari LKI udah khatam dia kan, terus nih. Jadi ini Bang Zainal Abidin, ini ke pengurus besar IDIN. Tadi Bang Iqbal udah mengakui banyak uang udah digelontorin nih 1,1 T ke Badan POM. Ternyata mungkin nggak digelontorin, timbul masalah kan gitu nih. Dokter kebeban. Fakta membuktikan bahwa Megawati pernah diumumkan dokter kepresidenan memakan obat palsu. Istana saja bisa diterobos. Jebol ya. Jebol. Nah, ini pertanyaannya bagi pengurus besar IDI yang nilai dan kualitas pendidikannya lebih tinggi dari awal. Obat itu mencermatinya seperti apa, Dok? Jangan dokter hanya nulis resep, kemudian resep diimplementasi di apotek berbeda, dimakan tuh racun gitu. Kira-kira ada nggak trik dari PDID itu? Saya kira ada pertanyaannya juga banyak wartawan nanyain saya. Bisa kan dokter itu mendeteksi obat itu palsu atau tidak? Saya kira bukan tugasnya dokter untuk mendeteksi obat palsu atau tidak. Karena itu tadi dari Badan POM menyampaikan tentang informasi produk itu penting. Hanya itu yang dipegang oleh dokter. Hanya itu dipegang dokter. Bahwa itu palsu atau tidak palsu, saya kira bukan urusannya dokter. Bukan domainnya dokter. Bukan domainnya dokter. Tapi saya mau lihat pada 3 sisi tadi yang dibicarakan, kemudian saya bisa memberikan masukan tentang mahalnya biaya. Jadi sebetulnya ada 2 hal yang penting bagi kita. 3 sebetulnya karena ada halal, 1 yaitu tentang registrasi, kemudian biaya mahal, kemudian tentang halal. Registrasi itu kalau saya lihat dalam diskusi kita berarti ada produk yang memang wajib diregistrasi, tetapi juga ada yang tidak perlu, tidak mutlak untuk diregistrasi. Misalnya produk kita jual kue misalnya untuk warung-warung itu kan biayanya pasti mahal kalau kita harus registrasi. Tapi kita mengatakan itu faktor keamanan dan itu perlu bagi memproduksi. Tapi apakah wajib diregistrasi di Badan POM itu saya kira juga tidak. Kemudian tentang saya setuju tadi bahwa kenapa harus diregistrasi, karena faktor keamanan dan kandungan atau informasi produk. Persoalan kemudian di informasi produk hampir dipastikan oleh orang siapapun yang membeli suatu produk tidak pernah membaca informasi produk. Yang dibaca adalah mahal atau murah. Hanya itu aja. Saya di IDI dan teman-teman saya, kami membuat suatu yayasan namanya Yayasan Gerakan Masyarakat Sesadar Gizi, dikelola oleh kawan-kawan kami.
Kerjanya mereka hanya mengkampanyekan kepada masyarakat bagaimana cara menerjemahkan, mengartikan makna informasi yang ada pada makanan kemasan atau di produk label itu, menyampaikan kepada masyarakat. Apa makna misalnya kalori sekian persen, protein sekian persen dan seterusnya, atau gula sekian persen, itu harus disampaikan pada masyarakat. Tidak pernah ada yang membaca itu, dan tidak ada juga usaha kita untuk menyampaikan. Artinya sia-sia menjelaskan regulasinya ya, artinya tidak ada di situ, tapi apakah masyarakat membaca itu? Tidak, karena itu harus disampaikan kepada masyarakat bahwa kalau Anda membeli suatu produk kemasan, bacalah informasi produk yang ada, termasuk masa expired. Apakah mereka baca? Belum tentu dia baca. Masa kadaluarsa itu sampaikan apa yang perlu mereka ketahui tentang suatu produk. Nah itu menurut saya penting. Dan bagaimana mengkonsumsi produk itu setelah mengetahui komposisi itu. Begitu. Jangan sampai misalnya dia kelebihan gula kemudian makan Produk yang justru gulanya terlalu tinggi, itu juga jadi soal. Nah itu saya kira masih ada tugas tambahan gitu untuk menyampaikan makna dari sebuah informasi yang ada di produk itu. Begitu, Dok. Kemudian tentang mahal itu berarti tadi kan yang mengeluhi adalah pengusaha menengah ke bawah. Berarti harus ada upaya kita untuk mensubsidi mereka. Saya tidak tahu apakah itu dilakukan. Kalau pengusaha yang baru muncul kemudian itu memang mahal, berarti kan mereka tidak mungkin bisa melakukan. Karena itu subsidi negara kepada mereka supaya juga bisa mereka hidup juga harus dilakukan. Dan mahal itu kemudian tidak menjadi alasan atau alasan pembenaran bagi suatu produk untuk melakukan produk serampangan. Itu tidak benar itu. Jangan sampai karena mahal kemudian ya sembrono aja nggak bisa, kan itu merugikan konsumen. Itu kurang tulus nanti. kurang tulus yang marah-marah jadinya. Persoalan halal, produk halal, saya kira saya juga kalau masuk di restoran di mana juga saya sudah melihat itu bahwa ada label halal. Kalau saya juga sebetulnya menginginkan bahwa tulisan produk halal di sebuah restoran juga harus disebutkan. Misalnya saya memproduksi makanan apa, misalnya cepat saji, sebutkan juga berapa nilai kalori, berapa nilai proteinnya, berapa nilai garam yang terkandung di dalam produk itu. Di negara maju kan sudah menulis itu. Jadi misalnya ada McDonald atau KFC langsung kan ya? Sebutkan di situ sehingga saya bisa mengukur bahwa kebutuhan kalori saya dalam satu hari sekian. Karena saya sudah kegemukan misalnya, jadi saya harus mengukur kebutuhan kalori saya. Yang sekarang ini produk makanan cepat saji itu kita tidak membenci, tetapi yang ada adalah yang menambah porsi tetapi proteinnya tidak ditambah, yang ditambah adalah kalori. Yang ditambah adalah karbohidratnya sehingga membesar apanya, tapi ya itu isinya gulanya tinggi ya. Tidak pernah ada yang menambah protein. Saya paham kan itu mahal. Betul. Tetapi itu merugikan konsumen kalau tidak disebut nilai kandungan dalam. Kemudian yang halal, jadi artinya halal disebut, tetapi komposisi dalam makanan juga penting itu. Halal itu penting. Sebagai saya juga orang Muslim, tetapi saya tidak mengatakan hanya orang Muslim yang butuh produk halal. Ada banyak agama juga tidak ingin makan makanan yang tidak sesuai dengan agamanya. Misalnya ada yang tidak suka sapi misalnya. Hindu itu ada juga kan. Jadi produk halal itu bukan klaim dari satu agama. Masing-masing agama ada produk yang mestinya dijaga oleh negara. Ya itu di persoalan hak berkeyakinan. Nah itu menurut saya itu penting, karena itu saya kira Pak Iqbal ada di sini tentu itu perlu diatur dengan baik bagi orang yang Muslim apa yang halal baginya, dan yang non Muslim misalnya Hindu apa, tentu ada yang tidak boleh mereka makan. Jadi harus disampaikan bahwa isinya apa, sapi misalnya atau babi, sebentar ada di situ ada mengandung. Bagi yang tidak memakan babi atau tidak memakan sapi, jangan makan itu. Jadi itu ada pilihan bagi kita. Jadi jangan kita dimasukkan di dunia gelap dan kita tidak mengerti apa isinya. Ya, saya kira itu yang penting. Jadi produk halal itu penting. Tadi persoalan keyakinan beragama kita nanti dijamin oleh undang-undang. Kalau Undang-Undang Dasar 45 lagi menjamin. Ya, saya kira itu. Oke, terima kasih Bang Lino. Sebelum ke Bu Woro nih, ke Bang Iqbal nih.
Ini bukan hanya bicara halal konteks Islam, tapi ada agama-agama lain juga yang tidak bisa mengkonsumsi seperti sapi dan lain-lain gitu. Bang Iqbal, tadi kita sudah dengar bagaimana mahal, Ya. kemudian tidak nyaman, labeling itu deskripsinya juga tidak jelas, rakyat tidak menjadikan itu menjadi kebiasaan. Lantas apa yang dilakukan oleh DPR selama ini mengontrol Badan POM ini? Kalau memang pengakuan dari Bang Tulus, Bang Zainal Abidin aja udah seperti itu gitu. Kalau dari kita nanti dibilang kan ini menjadi bombastis. Ini fakta Bang Iqbal. Iya, iya. Oke. Percuma dong Bang 1,1 triliun itu gitu Bang Iqbal. Gimana kira-kira? Nah, jadi begini, mengenai masalah pengawasan tadi ya, Iya. pada Badan POM tadi kan sudah dijelaskan mengenai anggaran tadi, kemudian pengawasan tadi pre-market dan post-market. Iya. Memang itu selalu kita bahas di setiap kali kita RDP. Artinya memang saya sepakat dengan YLK tadi, kami menginginkan pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM ini dilakukan secara maksimal mungkin. Nah, artinya jangan sampai lagi terjadi ternyata di pasaran itu banyak produk-produk yang kita bisa katakan tadi ilegal ya, tidak terdaftar oleh Badan POM. Dan kalau kita lihat fakta sekarang kan banyak sekali, mulai dari obat-obatan dari Cina, kemudian suplemen-suplemen, vitamin dan lain sebagainya. Dan kita tidak tahu kandungannya seperti apa. Marah nggak DPR itu kepada Badan POM waktu itu? Ya, kita sudah memperingatkan kepada Badan POM, kapan dilakukan inspeksi. Kalau Ibu Luki harusnya marah. Kita sudah katakan itu. Cuma kan terkendala Badan POM ini tidak ada payung hukumnya untuk menindak. Iya. Tidak ada. Undang-undangnya belum ada. Disitulah kendalanya. Jadi tugas Badan POM ini hanya melakukan pengawasan, kemudian penyelidikan, kemudian kalau ternyata ada tindakan pidananya menyerahkan kepada petugas hukum. Nah, memang ada kemarin kita ingin membuat suatu rancangan undang-undang kalau ada payung hukum bagi Badan POM. Artinya Badan POM ini bukan hanya mengawasi saja, tapi jika ditemukan kemudian melakukan penindakan. Itu yang kita inginkan. Tapi pada prinsipnya kami tidak ingin anggaran 1,1 triliun itu Percuma. yang 900 miliar itu digunakan untuk pengawasan itu ternyata tidak dilakukan secara maksimal. Itu yang selalu kita tegaskan kepada Badan POM. Lakukan pengawasan khususnya kepada jajanan anak-anak sekolah. Anak sekolah jajanan ya. Itu yang kadang-kadang kurang terdeteksi oleh Badan POM. Kan banyak kasus-kasus ternyata kandungan jajanan anak sekolah itu ternyata mengandung bahan berbahaya. Bahkan narkoba. Nah, dan sebagainya kan. Itu yang harus dilakukan oleh Badan POM. Karena memang kasus-kasus jajanan anak sekolah ini bukan hanya di kota-kota besar saja, Mas. Di kota-kota kecil pun sudah ada. Nah, kadang karena memang bahan makanan itu mahal, mereka mengambil bahan yang mengandung zat-zat kimia. Dan itu kan efeknya ke tubuh anak itu kan bahaya. Mungkin dari ini nanti bisa menjelaskan, itu sangat berbahaya sekali. Dan ini kan anak-anak kecil ini kan generasi muda kita. Kita tidak ingin anak-anak kecil ini, anak adik-adik kita ya, mereka dari sejak usia dini sudah teracuni oleh bahan makanan yang berbahaya, dan ini akan membahayakan bagi generasi muda kita yang akan datang. Itu. Kemudian mengenai RUU jaminan produk halal, kami dari P3 mungkin kita agak berbeda pendapat sama YLKI. Oh, beda pendapat. Ya, kami menginginkan Kenapa beda pendapat? ya, agar undang-undang ini harus ada dan sifatnya mandatori, wajib gitu kan. Artinya Wajib hukum ya? iya, artinya seorang produsen, jika seorang pengusaha yang memproduksi makanan kemudian tidak ada label halal atau ada kandungan tidak halal, maka itu harus diberikan sanksi. Karena apa? Kita tidak bicara agama Pak di sini. Walaupun Islam hukumnya bukan hukum Indonesia bukan menerapkan hukum Islam, tetapi mayoritas penduduk di Indonesia ini adalah beragama Islam, dan kami dari Partai P3 mempunyai kewajiban secara moral untuk memperjuangkan aspirasi itu. Artinya kami menginginkan RUU jaminan produk halal ini bersifat mandatori tadi. Mungkin jangan halal, Pak. Pengamanan untuk agama dan keyakinan. Nah, kan begini Mas. Jadi begitu. Artinya begini, halal itu kan pengertian luas, seperti yang dikatakan oleh ini tadi ya, Dr. Zainal tadi. Kalau dari sisi agama Islam memang ya kita tidak menginginkan ada kandungan-kandungan yang itu dilarang oleh agama. Tapi seperti dikatakan oleh Pak Zainal tadi kan, agama lain kan ada. Artinya ini sebenarnya sudah mencakup semua. Artinya kita jangan takut dengan label halal tadi, karena artinya saya yakin dengan ada label halal artinya makanan itu atau produk itu sudah sehat. Udah halal tadi artinya bukan hanya umat Islam saja yang bisa menikmati itu, umat yang memeluk agama lain pun bisa menikmati itu. Tapi kalau untuk Islam kan nggak bisa yang Hindu. Nah, ya kan itu bisa dihindari juga. Artinya kita jangan terlalu takut sekali dengan produk halal, dan jangan terlalu ketakutan sekali gitu. Karena tadi seperti Ibu katakan dari Ibu tadi, di negara lain pun produk halal pun sudah dicantumkan. Malah Ajinomoto yang Ibu katakan tadi bukan hanya di Indonesia kan, di negara lain pun produk halal sudah dilabelkan. Artinya memang ya produk halal ini mungkin sudah bersifat universal ya, karena memang mungkin hasil penelitian. Karena dari produk halal ini kandungan di dalam itu ya sehat gitu. Jadi itu pendapat saya atau Iban, itu pendapat saya. Oke, Bang Iqbal. Ya, ini silakan, Bang Tulus. Silakan langsung. Enggak, prinsipnya ya soal hal itu memang
penting dan bahkan wajib ya. Iya. Bahkan untuk negara-negara Islam minoritas pun seperti Singapura Harus. itu sudah ada bahwa bahkan lebih terjamin ya, ketika kita membeli makanan minuman itu ada sertifikasi halal, ada label halal, bahkan kayak di Guangzhou dan segala macam. Cuma persoalannya kan itu ketika katakanlah Islamnya minoritas dijamin, tapi ketika Islamnya mayoritas itu menjadi agak aneh ketika kemudian harus diwajibkan harus halal gitu. Oh, logika berpikirnya di situ ya. Ya, karena disitulah kepedulian negara ketika Kelompok minoritas ya, proteksi. sekalipun ya, di situ Islam minoritas, tapi karena itu juga entitas masyarakat, warga negaranya dan dia berhak dilindungi, maka negara intervensi dengan Polisi memberikan sertifikasi halal, label halal pada produk yang dia konsumsi. Gitu. Nah, kalau ketika sini mayoritas kemudian harus dinyatakan halal, itu jadi misalnya ada nggak di Timur Tengah atau Arab itu label halal itu wajib? Oh, gitu ya. Karena otomatis di Arab ya halal gitu. Asumsinya halal Iya. gitu ya. Nah, itu yang saya kira harus dilakukan, jangan kebalik gitu. Iya. Jadi sehingga dulu saya diskusi dengan profesor siapa dari LPPOM ini juga mengatakan memang LPPOM juga moderat bahwa untuk sementara ini sifatnya lebih voluntary dulu lah, karena kalau mandatori juga nggak siap, infrastrukturnya nggak siap, infrastruktur nggak siap, dan itu justru menjadi kontraproduktif bagi sektor usaha dan juga kesiapan dari apakah kita akan mengandalkan LPPOM UI saja. Pasti dia nggak sanggup, sekarang aja juga Keteter ya. keteter gitu. Oke Bang Tulus itu. Ini Bang Bu Woro, dari tadi kan Ibu dengar nih kiri kanan, belum lagi nanti pertanyaan doorstop dari wartawan nih. Ini beban Ibu berat nih Bu. Enggak, saya senang ini Pak. Jadi semakin kita sadar bahwa untuk melindungi masyarakat itu tidak bisa bekerja sendiri dengan institusi. Itu harus bekerja. Betul Bu. Ini kita mau katakan begini Bu. Tadi IDI sudah membuka. Iya. Ini bukan aib. Ini ILKI sudah Mungkin buka. saya mau jelaskan. Komisi 9 buka. Ini kita mau arahkan Bu supaya nanti kan waktunya terbatas Ibu Iya, nih. betul. Karena ini tajam Bu ya. Hanya satu pertanyaan Bu. Mengakomodir semua ini untuk meminimais perulangan dan perulangan. Bagaimana dari Badan POM? Gini, tadi kan saya mungkin jelaskan lagi, mungkin nggak banyak-banyak ya. Market, post market, saya terima kasih sekali dengar dari Pak Tulus bahwa pre-marketnya tidak ada masalah. Iya, Karena tadi kan nyaris. disebutnya Walaupun kalau mahal. tidak, Ya. mahal itu bukan pre-market. Maksudnya kalau tidak saya akan mengundang bapak-bapak itu ke Badan POM melihat pelayanan publik kita. Registrasi itu sudah semuanya transparan dan membayar itu bukan ke Badan POM tetapi ke kas negara. Ya justru tadi yang Dan ngomong itu Bang Iqbal ada- sendiri Bu bahwa itu mahal ada kan di gitu. dalam PNJP. Kemudian kalau post market, memang post marketnya itu kan kalau Badan POM pasti mengawasi yang legal. Produknya yang sudah legal. terdaftar Bu ya. Produknya legal, sarananya juga legal. punya izin. Tetapi kalau salah satu saja tidak legal, jadi produknya tidak legal, ada di sarana Tidak legal. legal, misalnya di apotek ada produk legal, itu kita harus sudah bekerja sama dengan Polisi. aparat polisi. Jadi Badan POM tidak bekerja sendiri, itulah yang saya tadi bilang perlu kerjasama dengan berbagai pihak. Tapi ada PPNS di ini Bu, Kemkes. PPNS di Badan POM juga PPNS, saya pun juga bukan PPNS. Kenapa nggak bisa tindak Bu? PPNS itu bisa tindak Bu? Bisa, tapi itu kan kalau sampai ke pro justisia sudah di luar wewenang kita. Pro justisia. Artinya mandul lah Badan POM ini Bu ya. Ya, Untuk apa itu. istilahnya. Iya, Bu, ya. Kemudian kalau mengenai tadi konsumen itu tidak membaca atau tidak tahu itu sebenarnya kalau Badan POM itu sistem pengawasan kita 3 lapis yang kita tekankan. Produsen, pemerintah sama konsumen. Produsen itu harus bertanggung jawab terhadap produknya. Itu ada persyaratannya. Pemerintah melakukan pengawasan, membuat standar, peraturan. Kemudian konsumen itu juga harus sadar diri. Nah itu kita juga sekarang kita Badan POM mempunyai program-program KIE. Kemudian ada juga yang kita program Sahabat Ibu. Setiap sebulan itu kita ada mengundang mungkin dari kayak Dharma Wanita, kemudian dari PKK itu kita penjelasan dengan harapan itu nanti menularkan kepada komoditasnya. Itu kita sudah ada program khusus. Kemudian kalau konsumen itu memang kalau dari obat, makanan itu mungkin agak beda juga ya kalau tadi dikatakan mahal. Itu memang kita ada PNBP-nya yang memang coba kalau saya kadang-kadang suka bilang kalau dibilang Indonesia mahal-mahalnya itu dibandingkan mana sih? Dibandingkan Perbandingan mana mana perbandingannya itu. Karena Bapak tadi menyebutkan pernah di Australia 2 tahun. Di Australia itu registrasi bayarnya per halaman berkasnya. Jadi memang beda-beda ya. Kita produsen kalau obat, karena saya bekerja di obat,
Justru yang PMA itu bilang kalau dulu Indonesia kan nggak bayar. Kenapa sih kok Indonesia nggak bayar? Mereka justru lebih Heran gitu. yakin kalau itu bayar karena kita pemerintah itu melakukan evaluasi. Kadang-kadang kita kan ini expert kan dari luar. Expert itu kita kasih honor. Kalau industri farmasi itu tidak membayar, itu yang membuat kita istilahnya cost recovery, nanti kan PNBP itu artinya pemerintah membayarkan kepada industri yang dia punya profit. Karena kita membayarin industri yang kita mengevaluasi punya dia. Tapi di minyak biasa itu, Bu. Nah, tapi Di kan minyak orang biasa. kan kadang-kadang loh kok, dan kebetulan mungkin tadi menengah ke bawah ya yang mengeluh, itu kadang-kadang mungkin tidak tahu peraturan. Karena kita tuh sebenarnya ada peraturannya, nggak ada DJ harusnya, tapi mungkin itu melalui Salur. DJ itu apa? Makelar, Bu, ya, makelar, ya. Karena kayak saya kebetulan Pak, saya pernah di Balai POM, itu ada yang mengatakan kepada saya, Bu kok ini waktu itu memang yang disebut makanan, kok mahal ya ini loh, itu nggak harus bayar sekian karena saya kasih tunjuk peraturannya gini, oh iya begini ya, saya nggak tahu. Saya Tapi cuma- peraturan kan tinggal peraturan di atas kertas, Tapi Bu. itu Pak, ada Karena orang semua kita males. informasi di webnya Orang kita Badan males. POM. Jadi tadi Bapak juga mengatakan kalau produk yang terdaftar itu ada, Bapak buka Badan POM pun. Semua makanan minuman obat yang terregistrasi 18.000 itu ada, Bu? Ada, Bu, ya? Ada. Kemudian kalau yang tadi saya katakan yang makanan itu kan yang dalam kemasan. Tetapi kalau yang tidak dalam kemasan pun Badan POM itu ikut mengawasi seperti yang pejas, pangan jajan anak sekolah. Itu juga Balai POM kita itu melakukan Pengawasan langsung. pengawasan langsung dan juga penyuluhan kepada dinas kesehatan, kemudian sampai ke kabupaten. Itu kan kalau pangan itu kan lebih luas ya, ke kabupaten itu supaya masyarakat itu sadar kalau menggunakan bahan yang tidak memenuhi syarat. Pertanyaan terakhir untuk Ibu, Kemudian kalau kita- KFC, McDonald itu bagaimana, Bu? KFC itu kan Cepat saji itu sebenarnya ada, ada Bu? di bawah Kementerian Kesehatan di Badan Oh, Lembaga. bukan di bawah Ibu Satu ya? lagi, Pak, produk ilegal. Ilegal itu kan sebenarnya masuk ke Indonesia lewat mana? Lewat bea cukai kan? Oh, bea cukai yang salah, Bu, ya? Ya, bukan salah. Oh, bukan. Kita sudah- Oh, bukan. Bukan. Kita sudah Enggak, kita mau mempunyai program yang namanya single window. Iya, Bu. Jadi bea cukai pun sering nelfon Badan POM-nya ada Oh. produk segini nggak ada izin edarnya di mana nih? Oh, iya. Gitu. Jadi Namanya kita sudah wartawan kerjasama. mutiknya langsung, Bu. Ya, terakhir Ibu. Jangan saya nggak Nggak apa-apa, Bu. kita kerjasama juga dengan bea cukai, perdagangan, Iya, Badan benar. POM. Kita tidak bisa bekerja sendiri, Pak. Yes. Kita harus satu. Oke, Bang Tulus, ini mungkin yang di terakhir dari YLKI. Sebelum kita dengan teman-teman mungkin langsung nanti bertanya, langsung kan teman-teman punya waktu untuk apa redaksi, Bang. Sesungguhnya yang kita bicarakan ini kan asik-asik aja nih, Bang Tulus. Faktanya nanti besok beritanya ada lagi Suara Merdeka ya, mungkin Jawa Tengah nanti nulis lagi nih. Aneh. Berita satu nanti nulis lagi, Bu. Aneh lagi tuh. Rakyat jadi bilang, ini bicaranya bagus-bagus, di lapangannya nggak bagus. Sesungguhnya apa yang terjadi, Bang Tulus? Ini pendapat terakhir dari Ya, YLKI di sini. memang yang krusial adalah makanan, yang utama adalah makanan non kemasan. Yang kayak KFC, McDonald itu ya. Bukan itu, bukan yang apa ya, di pasar-pasar. Pisang goreng misalnya. Oh. Ya misalnya kayak sering kita lihat tadi, misalnya makanan jajanan sekolah itu masih luar biasa membahayakan sekali. Ya di pinggir-pinggir sekolah itu anak-anak jajan dengan Gerobak. makanan-makanan yang sangat-sangat tidak aman. Nggak ketahuan produsennya siapa ya. Ya itu pedagang kecil kaki lima keliling itu, Rumah tangga. ya, yang dengan modal hanya mungkin puluhan ribu segala macam dia jajan, tapi dengan mencampur hias-hias yang sangat-sangat berbahaya. Menurut YLKI solusinya apa itu untuk mengeliminasi? Ya solusi yang paling elegan adalah pihak sekolah membuat kantin. Oh, ya, pihak sehingga sekolahnya anak sekolah hanya beli jajan kalau di kantin. Berarti nggak ada kepedulian dari dinas pendidikan Ya, ya, Menteri karena Pendidikan kalau ya. walaupun mungkin akan tapi itu adalah cara yang paling aman. Itu salah Ya, satunya. artinya ketika dia di sekolah dia tetap dalam pengawasan sekolah untuk jajan di sekolah, tapi ketika keluar ya itu sudah orang tua dan seterusnya. Tapi paling tidak ketika anak-anak yang masih kecil itu kan tidak tahu soal bahaya dan segala macam. Itu sampai sekarang masih sangat banyak. Nah itu yang ini memang di luar kapasitas Badan POM. Iya. Memang harus ada sinergi yang kuat dari Berbagai dinas stakeholder. kesehatan, Pemprov, Pemkab dan seterusnya untuk melakukan hal ini.
tentang pernyataan makanan cepat saji bagaimana kira-kira Bang? Komposisinya dijelaskan juga atau perlu? Ya, makanan cepat saji sebenarnya dalam konteks lifestyle itu adalah makanan junk food ya. Iya. Makanan sampah yang sangat sampah Bang ya? Makanan. Jadi McDonald, KFC ya, sampah ya? Memang terkenal dengan istilah junk food Junk food, ya. Junk food di mana kandungan garamnya sangat tinggi, kandungan sangat tinggi, karbohidrat sangat tinggi, sehingga itu menjadi persoalan serius bagi anak-anak karena kemudian obesitas, dan juga untuk orang-orang yang mungkin darah tinggi atau kemudian diabetes mellitus, itu menjadi sangat tidak cocok untuk mengkonsumsi itu. Tapi paling tidak makanya itu harus dideklarasikan isinya tadi berapa, berapa kandungan garamnya, berapa kandungan apa tadi Pak? Karbohidrat sama satu lagi. Nah itu mesti karena kan ini di dalam konteks undang-undang perlindungan konsumen itu memang kalau kita mengkonsumsi barang atau makanan, khususnya makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik, itu kita mesti mengetahui ingredient, kandungannya apa aja, kemudian efek sampingnya apa aja kalau kita obat, kemudian makanan juga ada efek kok. Jadi menyamping dia, ya. Jadi gemuk dia. Ada efek ke depan. Efek ke depan ada. Misalnya obat kuat itu efeknya ke depan. Nah itu harus ada keterangan untuk itu. Oke Bang, terus itu. Saya tambahkan. Oh, dari Muni. Mungkin terakhir dari Muni untuk kawan-kawan ya. Biar aplikasinya nanti ditelepon dulu ditunggu. Ya, Silakan Bu. saya sampaikan tadi dari hasil diskusi kita ini bahwa RUU yang kita harapkan itu bukan voluntary atau tidak, tapi yang kita harapkan adalah masyarakat Muslim pada umumnya adalah bisa memilih apa yang disampaikan oleh Pak Tulus tadi, bisa memilih, dia bisa memilih ini loh yang halal, berarti ini yang bisa saya makan karena ini sangat bernilai ibadah, bagian dari kehidupan sehari-hari. Jadi setuju dengan konsep halal, namun unik bagi mereka kok di negara yang mayoritas justru itu diprotek. Di Arab tidak gitu ya? Bukan. Jadi masalah halal dan haram itu bukan, kita nggak usah bertilik ke Arab. Apakah masyarakat Arab itu muslimnya itu segala macamnya itu juga perlu debatable dulu ya. Karena hanya konotasi kita sekarang bahwa Arab itu muslim, padahal belum tentu. Oh, belum tentu Bu ya, Arab belum tentu muslim Bu ya. Oh iya, mayoritas justru di kita yang lebih banyak 90 sekian persen kita, mereka belum tentu sampai 90% gitu. Hanya Indonesia yang 90% sekian gitu kan. Kemudian mengenai bagaimana kita menelaah suatu produk, memang tadi disebutkan oleh Bapak Ibu pembicara sebelumnya bahwa yang kita harapkan izin supaya legal itu mulai dari bahwa produsen itu memproduksi, saya kira sangat penting izin segala sesuatunya. Karena apa? Supaya keberadaannya bisa deteksi dengan baik. Kalau sesuatu produk itu tidak ada izin edar dan lain sebagainya, tentu pengawasannya akan sangat sulit. Pertanyaan terakhir ke Ibu, Ibu dapat anggaran nggak mengawasi halal-halal itu yang sudah terregister? Karena Badan POM kan 1,1 triliun. Ya, Mui dapat berapa Bu? Alhamdulillah 0%. Aduh, luar biasa Bu. Alhamdulillah. Jadi bagaimana Ibu bisa bergerak? Ya itu karena dari keseharian kita punya BCA namanya. Oh, Bank BCA. Bank Sentra Akhirat. Oh, kirain Bank BCA yang lain. Itu namanya kita. Dari dokter. Ada yang menarik dari Pak Tulus tentang jajanan sekolah. Ya. Jadi saya mau sampaikan bahwa pernah kita sama teman-teman dulu ada diskusi tentang itu. Ternyata memang regulasi tentang jajanan sekolah juga belum ada ya. Yang kedua, misalnya kita sudah ada instruksi supaya setiap sekolah memiliki kantin. Artinya yang boleh masuk ke kantin itu hanya yang punya modal. Ya. Terus tidak boleh membeli untuk yang tidak punya modal itu. Tidak boleh di depan. Karena itu pernah kami usulkan bahwa yang di depan pun juga kita bina, dan kalau bisa masuk ke kantin itu. Jadi jangan mereka dimatikan karena mereka hidup dari situ. Dia berhenti berdagang hari ini, maka hari ini pun juga menjadi penganggur, tidak bisa makan satu rumah. Kalau anaknya 3, dia nggak bisa sekolahkan anaknya juga, karena mungkin penghasilannya sehari cuma 50.000, itu juga mungkin. Karena itu saya kira semua yang berjualan di sekitar sekolah itu
kemudian kita dibina. Bukan dibinasakan ya? Bukan dibinasakan, karena saya pastikan hanya yang bisa masuk ke situ adalah yang punya modal dan yang punya konek masuk ke kepala sekolah. Terus bagaimana yang gerobak-gerobak ini? Nah, karena itu saya kira mereka juga harus diberi kesempatan untuk masuk. Yang penting kita bina dan memperbaiki kualitas Makanan sajian mereka ya. Nah, dengan masuk ke situ maka dia akan juga belajar tentang bagaimana menyediakan makanan yang aman dan sehat. Belajar dia ya. Ya. Oke dokter, kami mengharapkan kawan-kawan bisa langsung. Tapi ada pertanyaan satu terakhir dari Suara Merdeka. Ya, maaf Pak, sudah dijawab oleh para narasumber. Pertanyaan saya seperti ini. Mudah-mudahan belum ditanyakan. Kita itu khawatir produsen yang sudah mendapatkan sertifikasi halal itu dia sudah merasa aman, lalu dia tengah-tengah waktu dia bisa menyampur lagi dengan zat yang tidak halal. Nah itu kira-kira bagaimana cara untuk mencegah hal ini? Karena gini, terus terang rumah saya itu dekat McD. Itu banyak orang mengatakan, jangan ke sana dong, yang McD itu kan bisa dapat MUI, saya bilang itu. Tapi itu bisa aja, dia dapat MUI, dapat itu, orang datang banyak demi cari keuntungan, maka di tengah-tengahnya itu ada yang dirubah lagi demi mencari keuntungan itu. Seperti itu. Nah itu kira-kira bagaimana Pak upaya untuk mencegah seperti itu? Apakah memang misalnya MUI yang mengeluarkan sertifikat halal itu sudah ada istilahnya sidak ya? Jadi kalau dia mengetahui lalu dia ambil sampel, nah itu ternyata nggak halal, dapat gimana sanksinya? Apakah sudah ada yang pernah dilaporkan ke pihak berwajib atas hal seperti ini? Mohon penjelasan. Terima kasih. Ya, itu penutup terakhir mungkin tidak perlu bergerak Mas ya, langsung ke Badan POM saja mungkin ya, atau ke MPS. Nanti kasihan pertanyaan ini akan menggilir waktu mereka lagi nih Mas. Gimana kawan-kawan yang redaksi? Oh satu lagi silakan Pak. Begini, dari seluruh delik yang dibicarakan tadi ini ada satu solusi yang bisa kami sampaikan, yaitu hendaknya bisa dilibatkan lembaga surveyor yang sifatnya sangat independen antara produsen satu, kedua antara pemangku kebijakan dan ketiga mewakili konsumen. Ini yang belum pernah dimanfaatkan oleh BPOM. Kami akan segera berkoordinasi dengan pimpinan BPOM. Sebenarnya kami sudah kirim surat ke Menteri Kesehatan tapi belum ditanggapi. Cuma ada beberapa pejabat yang sudah bertanya kepada. Artinya ada lembaga surveyor untuk menjembatani itu ya. Tapi bukan LSI ya, bukan kayak kampanye politik bukan Pak ya. Ini yang menyangkut sesuai dengan speknya tadi, bahwa yang diminta harus halal, yang diminta harus speknya seperti ini. Nanti kita bisa coba cek di lapangan, atau kita bisa cek preventif awalnya itu adalah ketika sebelum keluar dari pabrik kita bisa survei. Oke Bang, Nah, sudah itu salah satu solusi. Jadi tidak bisa ditangkap kira-kira itu Bang. Biar lebih menghemat waktunya kita. Itu pertanyaan dua ini Bu, yang Pak Sinulinga ke Ibu Badan POM, yang Suara Merdeka Pak Sartono ke Ibu LPOM MUI ini. Ini kita yakin nggak nih MUI mampu gitu ya? Silakan Bu. Ya alhamdulillah sampai hari ini mampu. Walaupun tanpa uang rupiah Bu ya. Ya, kasus Ajinomoto yang disebut tadi itu adalah salah satu hasil sidang, makanya terbukti yang tahun 90-an itu. Alhamdulillah selesai ya. Kemudian bagaimana McD Kentucky itu KFC dan lain sebagainya. Ini makanan sampah itu Bu tadi. Ya, termasuk Pizza Hut dan Kindodan, boleh dikatakan justru anehnya ini yang harus kita berikan suatu support juga. Kenapa? Justru produk-produk itu yang ingin produknya diyakini halal. Dengan mereka ya? Justru mereka. Contoh McD itu yang disebut itu tadi, justru McD itu sistem jaminan halal yang dia adop itu bisa diadop di beberapa negara yang diakui McD tersebut adalah halal. Itu dibikin sistem jaminan halal itu berdasarkan yang ada di Indonesia. Artinya McD, KFC mereka yang datang, malah untuk yang lain ya Ibu yang datang gitu ya? Bukan seperti itu. Jadi McD yang ada di Indonesia contoh ya. Mereka mensertifikasi halal produknya. Dengan sertifikasi halal produk itu kita tidak hanya sekedar datang, itu mulai dari hulu, dari mana bumbu, dari mana ayam diperoleh dan lain sebagainya itu terregister, kemudian kita lacak, kemudian secara administratif itu kita punya data-data untuk itu. Di mana di dalamnya mereka harus mempunyai yang disebut manual sistem jaminan halal, di mana semua SOP yang ada harus sesuai dengan standar yang ada di LPPOM. Termasuk misalnya ayam dan segala macam itu. Kemudian kita sering melakukan sidak
gitu, sering melakukan Ada sidangnya Mas Rattono? Ada. Jadi Walaupun berapa? kita tidak tahu. Maaf Bu, ini Iya. sebelum jauh. Ini kan tadi McD, KFC kan perusahaan-perusahaan yang bisa diregister, bisa Betul. dilacak ya. Betul. Dan sekarang kan kita lihat di keliling kita kan banyak warung Nela, warung Iya. Solo dan sebagainya. Iya. Kira-kira kehalalnya bagaimana Bu? Nah, inilah perannya ada Bapak yang dari DPR di sini. Kalau McD kan sudah dari asing, mereka memang jelas mereka untuk image halal ya. biar Betul. orang bersih. Nah, sekarang banyak warung-warung kita nih, dekat rumah saya tuh soal. Sekarang kan tadi Bapak dengar dari Pak Tulus tadi, sekarang itu volunteer. Jadi siapa yang mengajukan itu yang kita lakukan. Karena siapa yang mengajukan berarti mereka harus mempersiapkan datanya. Kalau kita yang datang, kita tidak tahu datanya gitu. Kita pun sekarang sudah online. Jadi kalau misalnya sertifikasi halal dari Amerika produknya, dia tidak usah datang lagi ke kantor kita. Itu dia, Mas. Sudah bisa dilakukan. Nanti mungkin bisa disambung dengan Dr. Mas ya. Ya, untuk Ibu tadi pertanyaan Pak Sinulinga tadi gimana itu? Sebenarnya rasanya bukan pertanyaan ya Pak, tapi mau mengajukan untuk menawarkan kerjasama ya. Saya tidak menawarkan karena regulasi belum ada, tapi sekarang sudah Pertanyaannya itu ada nggak? Sudah kami bicarakan dengan Menteri Perdagangan dalam waktu dekat. Menteri Perdagangan akan mengeluarkan regulasi baru mengenai aturan dagang. Jadi kami sebutkan bahwa ini semua adalah aturan perdagangan umum. Oke, Bang Sinulinga. Nah, jadi ini termasuk semua makanan impor, buah-buahan. Ibu tahu nggak? Sampai sekarang tidak disurvei. Sapi yang kemarin jadi masalah Yang PKS, yang PKS ya. Presiden siapa itu? Nah, itu tidak diketahui daging sapi kah itu, daging enggak kah itu tidak diketahui dan tidak disurvei. Nah, jangan kan Indonesia, Eropa saja kemarin jebol. Itu hotdog dan hamburger itu harusnya sapi tapi kuda. Oke, Pak. Eropa jebol. Nah, jadi ini kita dibuatkan, jadi belum kewajiban. Tapi kalau ibu mau menggunakan jasa kami, alhamdulillah. Karena ini tidak akan bisa ibu selesaikan sendiri. Oke, Bu. Silakan, bagaimana Bu kira-kira? Saya sangat disayangkan. Kami menunggu, maksudnya kami akan melaporkan pembicaraan karena sebenarnya antara Badan POM dengan perdagangan itu kita juga sudah punya MOU. Iya, tapi ya itu tadi. Oke, Pak. Karena Jadi regulasi supaya tidak Oke, Bang. melompat pagar gitu Iya. kan, supaya wewenangnya kalau seperti sapi segala itu kan bukan Pertanian. Oh, itu Iya, bukan paham. badan. Tapi publik menganggap itu makanan, Bu. Jangan salahkan juga. Publik nggak tahu bahwa itu Kementerian Pertahanan pun nggak peduli, Bu. Yang penting pelakunya PKS ada soal sapi, dia salahkan pemerintah kan gitu ya. Itu sebentar. Partai kesandung sapi. Oh iya. Enggak, kalau saya MUI ini sebetulnya tanggung. Tanggung MUI ya. Karena begini, Tuhan menganjurkan dalam Al-Quran itu kulu wasrabu makan dan riba. Toibah tidak diperhitungkan oleh MUI. Sudah. Buktinya misalnya makanan sampah tadi itu tidak toib. Iya. Sampah gimana tuh? Maka ibu bilang Bukan, dari toibnya ukurannya apa? Kita kan ukurannya berdasarkan ada izin dari Badan POM bahwa mereka boleh edar. Oh, boleh toibahnya produksi. izin. Di situ ada. Sehat atau Nanti kalau kita kerjakan lagi orang lain kan susah. Silakan Bang Tulus. Silakan. Ya, ini domainnya kan dua. Ya. Toyiban tadi, kalau halalan itu MUI, lalu MUI, kalau Toyiban, Badan POM dan Badan POM. Kesehatan. Ya. Makanya ke depan RJPH itu bisa mendesain agar itu bisa keluar satu pintu. Iya, satu pintu. Jangan sampai jangan tanggung, Bu. jangan sampai bukan toh. ada birokratisasi yang sangat panjang hanya untuk mengurus soal sertifikasi Ya. halal, soal Toyiban tadi, akhirnya apa? Biaya ekonomi tinggi. Pokoknya Bang Tulus, ada Bang Iqbal dari partai P3 Rumah Besar Ya. yang isinya benar-benar dan tidak benar. Ini persoalan bangsa. Mudah-mudahan menjadi benar hasilnya tidak seperti partai kesandung sapi kan gitu kan. Itu kita kami mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Bentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Tulus, terima kasih Bang Abidin, terima kasih Bu Goro, Bang Iqbal, Bu Ya. Hakia Osmena. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih kepada para narasumber semuanya yang sudah berkenan hadir dalam acara diskusi tajam kita kali ini. Mudah-mudahan para narasumber berkenan hadir dalam acara diskusi tajam kita selanjutnya, tentunya dengan topik-topik yang berbeda. Terima kasih dan sampai jumpa.